Oke, kita masuk dalam mencari jodoh lanjutan kemarin ya. Kita akan baca terlebih dahulu Amsal 31. Amsal 31 ya. Pak David lagi kerja atau bisa sambil baca ini Pak David? Bisa, Pak. Ya, Amsal 31. Ini sudah malam, Pak, jam 11 Ya, lebih. barangkali, Pak. Enggak. Oke. Amsal 31. Bentar, saya pakai komputer soalnya ini saya bisa Ya. lihat di layar saya sendiri. Bentar ya. 31 ayat pertama Semua. sampai berapa? Semua. 6. Oh, semua. Hanya, Oke. ya. Amsal 31. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberi tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, kemarin kita sudah belajar konsep pernikahan ya, supaya orang ngerti mesti bagaimana.
Lalu kita langsung masuk, saudara. Lalu apa dong kesimpulannya dengan konsep yang kemarin kan kita terus mau mengarahkan, oke, kita mau cari jodoh. Ya, Anda yang sudah menikah tentu tidak lagi, dan Anda yang memang bertekad untuk hidup sendiri tidak perlu. Tetapi bagaimanapun Anda kan mengembalakan. Lalu ada orang nanya, ada anak muda nanya, ada janda atau duda nanya, atau single nanya, aku begini nih kondisinya. Ya berdoa saja. Nah iya berdoa saja, tapi berdoanya bagaimana? Orang berdoanya sudah, tetapi kan namanya kalau amin lebih kuat dari iman kan repot. Nah, begitu kan. Hawa nafsunya lebih besar daripada imannya dia, maksudnya begitu kan, repot kan. Nah, makanya kita harus kasih satu patokan, harus kasih guidance. Benar nggak? Guidance-nya apa? Nah, itu yang mesti kita ngerti. Ya. Nah, kemarin kita sudah sepakat. Ya, jodoh yang dari Tuhan, ya mungkin Anda nggak sepakat, tapi saya kasih tahu Anda kemarin bahwa jodoh yang dari Tuhan itu selalu dengan satu, ya jodoh yang dari Tuhan itu Anda harus direstui. Jadi nggak aneh-aneh ya. Dua, Anda harus bisa kendalikan nafsu. Jadi jangan nggak karu-karuan. Nah, apabila dua ini sudah benar, ya saya yakin itu jodoh dari Tuhan. Yang lain-lain bagaimana? Kalau dia beda agama bagaimana? Kalau dia ini, oh itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Ya. Soalnya apakah Anda, kalau Anda Kristen, lalu sama Buddha menikah, pasti nggak bahagia? Oh siapa bilang? Siapa bilang? Itu kan katanya Pak Pendeta. Saya pada kenyataannya saya di lapang, saya melihat mereka bisa bahagia loh. Lebih produktif loh. Ya kan? Siapa bilang nggak bahagia? Oh, yang Kristen sama Kristen malah berantem tiap malam, gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan. Selingkuh sana, selingkuh sini. Aduh, dah. Ya, sampai istrinya kurus kering kerontang, suaminya makan tidur, istrinya yang kerja. Oh ya banyak. Padahal suaminya aktif di gereja, saudara. Jadi nggak jaminan ya. Nah, terus, yang saya sangat melarang kalau Anda sama Islam. Mengapa? Karena ini sudah nggak ada, kalau sudah begini, Anda kan berusaha ditarik sama mereka untuk jadi Islam. Dan bahkan Anda kan diisolasi. Dan itu merupakan penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Itu loh masalahnya. Dan kulturnya amat sangat berbeda. Sehingga kebanyakan ya kalau dia menikah dengan Islam yang taat, akhirnya berakhir dengan ketidakbahagiaan. Tapi kalau dia menikah dengan Islam abangan yang sebenarnya dia kejawen, nggak masalah. Tapi begitu Islamnya taat, Anda kudu jadi Islam juga. Baru nanti Anda bisa benar. Bukan berarti itu bukan bahagia, ya benar, ya kompak. Tapi kalau Anda tidak jadi Islam juga, biasanya ruwet. Kalau itu laki-laki yang Islamnya, maka dia akan cari alasan buat dia kawin lagi. Karena Anda dengan istri Anda dianggap berzina karena Anda tidak berhasil dimenangkan sama dia, tidak berhasil dimualafkan. Maka dia harus mendapat keturunan dari istri yang sama-sama Islam. Karena dia Islam yang taat, ya, dia harus begitu. Kalau dia bukan Islam yang taat, ya itu mungkin masih artinya dia juga nggak percaya Tuhan, cuman Islam karena ya udah karena gimana lagi lahirnya di negara Islam, komunitas Islam. Sehingga memang saya tidak recommended ya. Karena orang yang nggak taat bisa tiba-tiba jadi taat. Dan tiba-tiba pakai jilbab atau tiba-tiba kalau dia laki-laki tiba-tiba piara
jenggot kambing segala macam, tiba-tiba bisa jadi kadrun loh. Karena iklimnya kan memang ke sana. Beda kalau Anda dengan Kristen, dengan Hindu, Buddha, ya, dengan Konghucu, Jawen, keluarga-keluarga pernikahan beda agama yang Islam itu biasanya kan dia kejawen. Ya, bukan karena dia Islam yang taat ya. Enggak mungkin bisa benar. Waduh, saya sudah lihat banyak ya. Karena dia Islam yang taat. Ya, kalau Islamnya dia nggak sholat, nggak apa, biasanya itu sebenarnya Islamnya cuma Islam-Islaman. Tetapi orang-orang yang di atas ini atau Islam-Islaman ya, bukan yang Islam ini ya, biasanya ini akan dibawa biasanya ke bawah yang benar. Anda kudu terima kenyataan ini ya. Sebab anak-anak sekarang itu kritis. Jadi kalau Anda bilang, nanti kamu nggak bahagia, dia akan bilang itu bahagia, itu bahagia, itu bahagia. Ya kan? Jadi kita harus realistis itu ada. Cuman balik lagi kan, kenapa boleh Pak? Itu kan pasalnya tidak seimbang. Lawang kamu aja belum lahir baru kok. Orang begitu dia tertarik dengan orang yang tidak seiman, sebenarnya dia sendiri belum lahir baru, saudara. Ya, kalau cuma tertarik saja, tapi kemudian ditekati, saudara, mau melangkah. Kalau dia sudah lahir baru, ya Roh Kudus di dalam hatinya akan menuntun kepada yang lain. Akan bicara, orang lahir baru itu kan selalu dituntun oleh Roh Kudus, ya kan? Jadi kalau dia nggak seimbang pasangannya, oh kamu sudah melayani kok eman-eman, ya nggak juga. Belum tentu kalau sudah melayani terus menikah sama orang Buddha, terus kalau jadi berantakan nggak pelayanan lagi, nggak juga. Gereja menutup pelayanannya dia, iya. Kenapa? Karena istrimu bukan Kristen. Nah, gereja yang menutup. Tapi aslinya enggak. Tapi kalau dia lahir baru, dia biasanya akan dituntut untuk kepada orang lahir baru. Kenapa? Dia tahu spiritnya begitu beda. Lah wong sama-sama Kristen saja begitu dia dekat spiritnya beda. Cara berpikirnya kok masih ini banget ya. Masih dalam tanda kutip duniawi banget, tapi bukan duniawi versi orang karismatik ya. Nah, itu jangan samakan tuh. Di dunia versi orang karismatik. Wah repot kalau dengan orang karismatik, definisi duniawi dengan orang rohani itu beda banget. Bilang rohani tapi jam tangannya miliaran. Kan bingung kan? Oh, ini orang sudah rohaninya sudah tingkat tinggi Pak. Tapi jam tangannya miliaran. Beda saudara ya. Jadi pertama ini dua ini Anda penting ya. Direstui orang tua sama Anda bukan karena hawa nafsu nikahnya. Itu penting. Jadi masa pra pernikahan itu jaga kekudusan. Waktu menikah, pokoknya beres. Ya. Nah, lalu masalah agama jangan dipedulikan dulu, saudara. Yang penting dua nasihat ini penting sekali. Tapi kalau dia sudah dalam lingkungan kondisi yang lahir baru, kita menasihati, cari yang seimbang. Satu yok, ya kemarin kita belajar. Jadi yang ketiga ini satu yok. Ya, satu gandar itu loh, gandarnya lembu itu. Jadi jangan kamu sudah umur 50 tahun, lalu istrinya masih umur 25 tahun. Biasanya ruwet, saudara. Ruwet. Kalau orang Tionghoa itu bilang satu sio, paling jauh itu satu sio, 12 tahun, saudara. Jadi 11 tahun kalau bisa selisihnya. Kalau 12 tahun, sionya sama. Ya kan, macan sama macan. Repot, saudara. Kalau orang Tionghoa ya, tapi kalau saran saya pribadi, ya, saran saya paling jauh itu 10 tahun saja. Jangan lebih dari 10 tahun. Sebab kalau jauh nanti kendala dengan masalah seks. Jadi kalau bisa usianya jangan lebih dari 10 tahun perbedaannya, saudara ya.
Jangan sampai beda separoh ya, sampai seumuran anaknya. Kalau umur bedanya 20 tahun, itu kan kayak sama anaknya, repot saudara. Ya, kalau 10 tahun itu masih kayak adik, saudara. Itu penting ya, satu yok. Nah, kalau ini perfect, saudara. Kalau tambah yang ketiga. Kalau yang 1, 2, itu adalah yang umum. Kalau Anda konseling pada orang-orang umum. Ya beda agama, ya enggak apa-apa, kamu injili dia. Nah, tapi begitu dia Islam, sebentar, kamu lihat keluarganya. Tapi kalau Islam bisa tiba-tiba jadi radikal. Selalu begitu. Ya, Islam itu tadinya abangan bisa tiba-tiba jadi radikal karena sudah ada spirit ya. Tapi kalau Hindu, Buddha itu enggak, karena tidak ada penolakan kepada Tuhan Yesus, saudara. Mereka pun pergi ke gereja tenang-tenang saja. Kalau yang Islam pergi ke gereja, wah beker-beker, saudara. Kalau yang Hindu, Buddha, kejawen pergi gereja baik, mereka juga Natalan pergi Natalan, enggak berasa apa-apa, biasa saja. Karena di dalam agama mereka, Yesus juga dianggap sebagai dewa, salah satu dewa, ya. Berdosa enggak kalau menyembah Yesus? Enggak. Di dalam ajaran Hindu itu Anda sujud kepada Yesus enggak berdosa, saudara. Karena Yesus juga seorang dewa. Salah sama seperti dewa Siwa, Brahma, Indra, sama tuh. Jadi harus dihormati. Ya, dewa Yesus. Dalam Buddha juga sama, ya kan? Di dalam orang-orang Konghucu, kalau Anda lihat ke beberapa kelenteng, di Tegal itu kelentengnya itu ada patung Bunda Marianya malah. Ya kan? Di Banjaran ya, bukan di Tegal, di Banjaran. Di dalam nyolonya itu ada Kwan Kong, Kwan Im, Jilaihut, terus ada dewa yang lucu, Buddha yang lucu itu ya, Buddha yang Buddha ketawa itu loh. Nah, ada satu lagi Bunda Maria. Saya kan kaget loh, kok ada Bunda Maria di situ. Bunda Maria dianggap dewi, dewi kasih sayang sama mereka. Ya, jadi mereka nggak anti, nggak menolak, hanya mereka menyamakan dengan ya. Kalau Islam keras ya, makanya kalau sudah sama Islam itu, dan akhirnya kalau Anda seorang yang sudah dibaptis menikah dengan orang Islam, Anda kan harus bersyahadat. Jadi itu penanggalan kepada Yesus, bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus bukan juru selamat. Maka Anda ketika itu harus dibaptis ulang. Anda kehilangan keselamatan itu kan, Anda harus dibaptis ulang. Baru lahir dari air, belum lahir dari roh. Murtad lagi, ya dibaptis lagi. Gitu ya. Nah, kalau sudah satu yok, artinya sama-sama saudara seiman itu, saudara. 3 hal ini adalah syaratnya yang mutlak Anda ajarkan kepada mereka. Kalau mereka sudah di dalam Tuhan, sudah lahir baru. Dia masih muda, masih belum pengalaman, tanya sama kita. Atau anak-anak kita, atau mungkin Anda sendiri. Anda punya ini dulu, minimum 3 ini dulu, saudara. Saudara akan menang di awal, menang dalam pernikahanmu di awal. Kalau Anda menikah, kemarin kita konsepnya menikah itu kan, Anda meninggalkan Taman Eden, masuk ke dunia yang terkutuk, supaya dunia yang terkutuk itu menjadi Taman Eden bagi kalian berdua kan. Nah, kalau kalian sudah punya 3 ini, tugas kalian sudah banyak sekali ringan. Ada blessing dari orang tua. Ya. Ada tesukah yang dikendalikan. Ada yok yang dipikul yang ringan sehingga waktu membajak tanah itu, tanah Eden itu, dibajak tanahnya sebelum Anda taburi dengan benih-benih cinta itu, Anda membajaknya itu sangat ringan dibanding dengan Anda yang yoknya nggak sama, Anda membajak sendiri. Maka istrimu atau suamimu akan menjadi beban bagimu. Itu loh pemahamannya, saudara. Nah, banyak orang nggak tahu rahasia ini masalahnya. Menyepelekan. Kami tahu rahasia ini, saudara. Jadi begitu saya, yang penting saya sama anak sudah direstui. Waktu dulu saya bilang ya,
Saya keluar dari gereja, tak tinggalin, karena gereja itu menghakimi kami. Kami juga salah ya, karena kami kan dulu kan menyatakan komitmen dengan semua aturan. Tapi terus saya ngeliat, loh orang tuanya anak setuju kok. Jadi bukan direstui oleh gereja ya. Anda enggak urusan dengan gereja loh. Anda urusannya dengan orang tua loh. Ya, Anda itu urusannya dengan orang tua, mau menikah itu bukan dengan gereja. Nah, jangan mau ditekan oleh gereja. Kalau orang tuamu sudah setuju, nggak urusan gereja, saudara. Nah, di dalam prosesnya Anda harus kendalikan nafsu. Nah, kalau Anda sampai mau hari menikah, masih gujrak-gajuk, masih olala bebe, masih melanggar kekudusan, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, tapi hawa nafsumu. Mungkin orang tuamu setuju. Karena yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya kaya. Ya kan? Si mertua perempuannya pengen perbaikan keturunan. Wah, anakku dapat laki-laki ganteng misalnya kan. Atau si laki-lakinya jelek banget, perempuannya cantik banget. Dari keluarga miskin. Ya pasti dua-duanya setuju dengan senang hati. Nah itu juga terus wah digajruk, wah digarap nafsu gitu saudara. Wah itu juga bukan dari Tuhan. Sudah booking fee segala macam, apalagi itu sampai hamil dulu. Nah jadi kalau sudah hamil juga jangan buru-buru dikawinin, ditatar dulu yang benar, dipisah dulu setahun. Kamu bener cinta apa enggak? Nah balik lagi satu yok tadi ya, kalau sudah di dalam Tuhan sama-sama, nomor 1 dan nomor 2 sudah lulus, maka nomor 3 ini istimewa, yok 1 yok ini saudara. Nomor 1 dan 2 itu adalah supaya Anda bisa punya harapan di Eden. Kalau 1 dan 2 Anda tidak lulus, Anda nggak akan lulus di Eden, setengah mati saudara. Setengah mati pokoknya kalau nomor 1 sama nomor 2 itu Anda nggak lulus saudara. Kalau Anda nggak dapat restu dari orang tua, Anda lagi kerjain Taman Edennya itu, tiba-tiba, maaf ya saudara ya, lagi di kamar, tiba-tiba digerebek orang sekampung, Anda lagi olala bebe sama istrimu atau sama suamimu, digerebek orang sekampung. Ya kan? Akhirnya kan nggak jadi anak saudara, jadi ruwet saudara kan, enaknya nggak jadi anak, jadi enak. Nah repot. Apalagi terus Anda digebukin tuh sama orang sekampung, gara-gara Anda dituduh nyulik anaknya. Ya kan? Kan nggak jadi Taman Eden akhirnya. Terus Anda masih dendam lagi sama orang tuanya, terus nanti suatu ketika 10 tahun kemudian, Anda lihat istri Anda tiba-tiba kesetanan sambut. Gara-gara Anda digebukin sampai mau mati, saudara. Atau di penjara misalnya kan. Jadi Taman Eden kan, dari awalnya sudah salah. Yang kedua hawa nafsu. Ya kan, wah nafsu di mana digajluk saudara, digajluk dulu ya. Maksudnya berhubungan seks dulu dengan gila-gilaan. Dipuas-puasin sebelum menikah. Begitu habis menikah, aku ini kawin sama lonte. Kan ngomongnya begitu jadinya saudara. Diusir. Kamu perempuan gampangan kok, dulu dituduh gampang kok. Kamu ini apa, misalnya begitu kan. Kan kebanyakan yang rugi yang perempuan. Kan begitu saudara. Tetapi kalau Anda terus kemudian bertobat sama-sama ya, ya bisa lulus. Tetapi kan Anda melewati masa Taman Edan dulu. Itu ya nomor 1 dan 2. Nomor 3 itu, waduh kalau Anda bisa sampai nomor 3, bisa Anda penuhi kriteria nomor 3. 1 yok. Berbahagialah Anda. Seperti saya dengan istri saya, bahagia, kita jackpot. 10 tahun kita titip pernikahan kita itu mulus. Semua orang iri sampai semua orang itu iri sama kita ya. Ya berantem, tapi berantemnya berantem biasa, berantem debat kusir begitu. Dan kami pun puas ya, indah pernikahan kami. Lahir dan batin saudara, bukan cuma indah, semua lahir dan batin kita luar biasa. Ya kita melewati masa 4 tahun gara-gara kita lupa haruan, kita bertobat 4 tahun, sekarang lebih indah lagi. Pernikahan kami luar biasa sekali, Tuhan baik. Karena itu tadi kita sudah siapkan benar-benar 1, 2, 3 ini saudara. Ya 1, 2, 3 tadi ya. Langkah 1, 2, 3. Restu orang tua, hawa nafsu yang dikendalikan, 1 yok.
Nah, lalu bagaimana cara kitanya mencari jodohnya, saudara? Cari yang sudah kerja, saudara. Cari laki-laki yang sudah kerja, karena laki-laki yang tanggung jawab. Kan perempuan kan nggak bisa kerja terus suatu ketika hamil punya anak. Jadi Anda kalau punya suami yang kerja, jangan suami yang nganggur. Walaupun satu yok Anda suaminya nganggur, cilaka aja pokoknya. Jadi itu Anda kudu kalau misalnya lagi pacaran, ya. Kalau cuma pacar-pacaran saja nggak apa-apa. Cuman kalau pacar-pacaran kan akhirnya nanti petting, akhirnya nggak kudus hidupnya. Makanya sebaiknya jangan pacaran, berteman saja. Saya jadi anak saya begitu, berteman saja, punya teman perempuan banyak, kamu tiap hari jalan-jalan, kamu sendirian, ceweknya 3, seneng ya kumpul-kumpul begitu. Bukan mau ditidurin ya, bukan mau seks, tapi karena berteman, senang aja. Orang punya teman lawan jenis itu seneng, enak, seneng. Bukan mau cabul, bukan. Temennya 3 rame-rame jalan, nggak iri-irinan, nggak cemburu-cemburunan, iya kan? Begitu kamu sudah siap, kamu sudah bekerja, kamu baru pacaran. Artinya kamu siap, dan pacaran nggak usah lama-lama, ya kan? Kamu tanya dari Tuhan apa enggak, oke, sudah jadi. Gak usah lama-lama, nanti hidup kamu udah kudus. Pacaran lama-lama juga belum tentu benar. Ya, jadi cari yang sudah bekerja, ya. Siapkan yang sudah kerja, walaupun cuma tukang gojek. Kudu kerja, saudara. Bagian membuktikan bahwa orang itu nggak males. Anda kalau dapat orang males, sial aja. Ini belum yang privat ya, ini masih ranah umum ya, general ya. Anda kudu nasihatin ini karena banyak orang tua Anda ngajarin, saudara. Cari yang sudah kerja. Karena kalau dia belum kerja, belum terbukti dia malas apa enggak, rajin apa enggak. Oh itu jangan, itu malas itu di kantor, jangan, saudara. Orang tua juga kudu ngecek ini anak sudah kerja belum, kerjanya apa, di kantor bagaimana, itu malas Pak. Jangan, hati-hati. Ya, kalau laki-laki ini kan laki-lakinya ya, laki-lakinya kerja. Lah perempuannya bagaimana? Perempuannya, perempuannya yang rajin di rumah. Anda kalau ngelihat ini perempuan anak mama bukan. Apa-apa dimanja. Sudah umur 20 tahun masih masih begitu ya. Disuruhnya beli martabak sebentar. Aduh itu jangan, saudara, nanti ruwet Anda nanti. Itu belum dewasa, belum siap, saudara. Masih bocah. Udah umur 25 tahun masih begitu. Ngerti nggak gimana? Masih mutungan kalau disuruh lagi duduk, Anda lagi main. Ya, misalnya dipanggil ini ya, dipanggil ini dulu Bu Vivin waktu masih single. Vivin, tolong mama itu beli beras itu. Kita nanti malam nggak ada beras. Mama, copok, lempar sendal itu. Wah itu Anda harus jadi laki-laki. Ngeliat ceweknya kayak begitu, dulu saudara, ditandai dulu saudara. Wah hati-hati nih. Tapi saya untung Bu Vivin nggak begitu ya. Vivin, beli beras ya. Oh iya mah, kemarin ini masih utang di sana, tak bayari pakai uangnya Vivin dulu ya. Wah, kamu langsung di hati nih. Wah, ini dia nih cewek idaman ini. Bisa nalangin dulu kalau saya lagi gak punya duit. Kan begitu maksudnya ya. Tetapi rasa tanggung jawab. Makanya anakmu dididik saudara supaya bisa begitu. Kalau disuruh-suruh mutung, diomongin, dimarahin, jangan merengut. Disuruh-suruh jangan mengeluh. Diajarin, disuruh-suruh bersukacita, kerjakan. Itu nanti Anda yang akan beruntung. Orang-orang melihat itu permata, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini akan dapat suami yang baik. Entah mengapa, kambing sama kambing, ayam sama ayam. Ya kan? Makanya didik anakmu yang iye begitu. Ya nanti dapetnya yang begitu lagi, yang ruwet-ruwet begitu. Akhirnya mumet. Ya memang daya tariknya begitu. Kadang lihat ya, yang suka ngosokan gitu ya, anak-anak perempuan. Ada yang suka nggak ada, saudara, jangan bilang nggak suka. Ngapa cek, suruh aku lagi, kan begitu kan, mulai ngeluh-ngeluh mulai apa dengan segala macam gayanya begitu.
Nanti laki-laki yang seneng modelnya juga begitu, saudara. Mengapa? Karena dia mengerti perasaan si perempuan ini kan. Yang mengerti perasaan perempuan ini hanya orang yang sama dengan dia. Dan juga sama-sama merasa menjadi korban. Ya kan? Maka yang senang sama begini, walaupun itu kelihatannya hebat, tapi dia senang sama perempuan ini karena begitu. Tetapi laki-laki yang bertanggung jawab, dia dewasa, dia tegas, dia rajin, ketemu perempuan gitu dalam hati, gue lempar pakai sendal loh, perempuan. Karena gitu kan. Mengapa bisa ada perempuan seperti permata tadi? Ya, ngeri ya. Mana tadi? Di pintu gerbang mana? Nah, ini ya. Lihat ya. Ayat 11. Hati suaminya percaya, suaminya tidak akan kekurangan. Terus suaminya dikenal di pintu gerbang. Berarti dia bukan orang cekereme loh, saudara. Yang punya dapat perempuan kayak tadi, ya. Ini orang laki-laki, dia cari jodoh, sama-sama single loh ya, ini ceritanya loh ya. Bukan karena dia sudah punya istri 3, ya dia cari yang keempat, yang carinya iye-iye begitu, gampang ditaklukkan, saudara. Kalau dia mau cari istri keempat, cari yang perempuan begitu, makanya yang perempuan begitu layaknya jadi istri keempat. Perempuan-perempuan yang suka mengeluh kalau disuruh sama ibunya itu, layaknya jadi istri keempat, yang manja, anak-anak manja yang cuma mau dimanja hidup enak doang. Maaf ya saudara, saya ngomong kasar, kangkang doang maunya. Kangkang doang, olahlah bebek dikasih kalung berlian. Nah itu pantasnya jadi istri keempat. Tapi kalau dia laki-laki dengan tanggung jawab, saya sudah banyak melihat orang laki-laki, om saya sendiri salah satunya. Jadi bukan om kandung ya, tapi saudara tiri dari ayah saya. Dia kolonel ya, kolonel di TNI, tapi dulu masih dokter waktu pacaran itu ya. Masih dokter menwa. Bukan menwa, tapi pokoknya dokter magang di TNI gitu ya. Dia mau menikah. Istrinya modelnya anak manja begitu, saudara. Dia belum ngerti. Jadi kan dia kenalnya cuma karena ini aja kan, karena pergaulan. Terus tiba-tiba mau milih korden, saudara. Mau milih korden, wah dia ngotot dengan kokoh pakai mutung, saudara. Pakai mutung. Saudara bayangin pakai mutung. Mutungnya pakai ngosok kayak orang tantrum. Terus dia si perempuan ini ngomong sama om saya, nanti biar mamaku yang bayar kalau kamu enggak punya uang. Oke, saya mau korden ini. Nanti kalau kamu enggak punya uang, mamaku yang bayar. Maka om saya marah. Om saya itu tidak mau. Kita mau menikah, kita yang siapkan, kita yang bayar. Ini rumah kita. Bukan rumah mamamu, bukan rumah mamaku. Ya sudah, kalau kita nggak usah menikah, dia bilang begitu. Itu undangan sudah dibagi, saudara. Si om saya bilang, oke, tidak usah menikah. Beneran, saudara. Kaget kan, terus maunya kan sini kan supaya si laki-laki ini ngerayu-ngerayu si perempuan ini. Enggak. Om saya bilang, kita tidak menikah. Terus dia bilang sama opa tiri saya, Papa, kami nggak jadi menikah. Oh jangan, dia udah gini malu nanti begini, itu orang kaya, nggak urusan. Saya tidak menikah dengan keluarganya. Saya mau menikah, bukan mau cari orang kaya, bukan mau cari keluarga kaya. Saya mau menikah punya keluarga yang benar. Diceritain. Waktu saya diceritain itu saya bilang, ini orang benar-benar niat berumah tangga, saudara. Karena memang kalau orang yang tanggung jawab, dia akan carilah perempuan yang juga sama-sama satu ini dengan dia, satu level sama dia. Dia akan cari yang satu level. Ya. Karena dia tahu pernikahan itu nggak main-main. Nah, waktu itu om saya belum Kristen ya, masih Buddha loh. Ya, jadi Anda jangan bilang bahwa hanya orang Kristen saja, enggak. Pernikahan itu dari Tuhan, makanya Tuhan kasih naluri kepada setiap kita.
Jadi cari orang laki-laki yang seperti itu. Dan bagaimana punya laki-laki seperti itu? Anda jadi perempuan yang seperti itu. Anda didik anak-anak perempuan begitu. Saya juga didik anak laki-laki saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang perempuan saya didik buat kerja. Jangan mengeluh. Kalau lagi mengeluh, kalau misalnya kecil-kecil, saya diamkan. Tapi begitu dia udah yang ngosok bagaimana, saya tegur, panggil. Nggak boleh mengeluh. Ucapan syukur. Kamu masih bisa kerja, kamu masih punya ini, masih ada ini. Ajari saudara. Nanti dia akan mendapat jodoh yang baik. Maka dia akan mendapat hidup yang baik. Ayam sama ayam, kambing sama kambing. Ada komunitasnya. Baunya itu sama, begitu baunya lain. Ada yang terus dipaksakan karena udah telanjur ya. Ya akhirnya bubar, akhirnya enggak karu-karuan. Akhirnya enggak karu-karuan. Nah tadi istri yang cakap, saudara, balik lagi ya. Makanya saudara, tadi istrinya pun yang perempuan, carilah yang dewasa. Ya, karena dia adalah penolong loh saudara. Dia adalah penolong, bukan musuh loh. Dia adalah opposite. Opposite kalau kekanak-kanakan ganggu. Oposisi itu ya, kalau Anda punya oposisi, punya lawan, tapi lawan itu kekanak-kanakan, nggak enak saudara. Tapi kalau Anda punya lawan, lawan itu setara dengan pemikiran Anda, akan menjadi sparring partner. Anda akan berkembang hidup Anda. Jadi perempuan itu harus dewasa. Kriteria dewasa yang Anda tentukan sendiri, dewasa sesuai dengan ininya Anda. Anda sudah bekerja. Makanya yang laki-laki, kalau mau cari jodoh, Anda harus sudah kerja dulu supaya Anda tahu susahnya kerja. Terus Anda cari jodoh. Disitulah Anda tahu istri Anda itu layak nggak, pacar Anda ini layak nggak Anda nikahi. Waktu Anda sudah bekerja. Gitu ya. Nah, masih yang umum ya, general. Masih yang general. Tapi kalau yang general ini saya sudah salah, ruwet saudara. Ya, yang general saya sudah salah, ini ruwet. Bagaimana kita bisa mencari jodoh, ya kan? Maka kita harus siapkan, saudara. Tadi ya, apakah dia itu sudah mengerti, siap menikah? Maksudnya begini, saudara. Kalau dia dari keluarga yang punya teladan dalam pernikahan, dia relatif lebih siap daripada dia dari keluarga yang tidak punya teladan dalam pernikahan. Saya sama Ana itu nggak punya teladan dalam pernikahan. Saya lebih siap karena om saya baik pernikahannya. Ana enggak, Ana mau lihat siapa? Enggak ada yang dia lihat. Om tantenya juga berantakan keluarganya, pernikahannya. Saya om saya yang saya panutan itu, yang ayah angkatnya Mangapul Sagala ya, Pak Mangapul Sagala. Sekarang beliau udah umur 80 ya, om saya ini. Itu dia punya teladan yang bagus dalam pernikahan. Sehingga saya cerita sama Ana. Dan Ana kalau ke Jakarta tak ajak ke rumah dia. Setelah kita baru menikah, ya, terus saya beli rumah di Cinere, di belakang rumahnya om saya ini. Terus sering tak ajak lihat ke sana. Ada banyak kelemahan, tetapi ada yang ideal. Ini loh kamu nyontoh, kita begini. Ada patron, saudara. Tetapi bagusnya itu kalau lagi mau menikah, bukan lagi sudah menikah. Ada patron. Makanya orang yang dari keluarga baik-baik, carilah dari keluarga yang baik. Usahakan. Tetapi ada, kalau gitu yang keluarganya nggak baik, jangan dinikahi dong. Nggak juga. Dia harus pulih. Dan dia punya teladan. Siapa teladannya? Kepala sidangnya, pendetanya, harusnya. Masalahnya kan enggak kan? Harusnya kan pemimpin komselnya, ya kan? Atau di tua-tua di dalam gerejanya dia menjadi teladan pernikahannya dia. Itu yang sebenarnya kayak Bu Vivin, Pak Alex ini kan jadi pemimpin dalam komunitas.
Maka harus jadi teladan. Tunjukkan teladan itu. Seperti saya menunjukkan teladan saya kepada kalian. Begitu ya. Ini penting saudara, supaya ada teladan di sini. Kalau enggak, berat saudara. Percaya saya berat untuk bisa melewati masa-masa sulit. 5 hal ini penting saudara. Ini hal yang umum, general ya. Step-step ya 1, 2, 3 tambah 2 ini saudara. Yang dewasa dan yang sudah siap menikah. Kalau Anda dengan keluarga yang tidak siap menikah, dia sendiri cerai, dia sendiri nggak jelas, dia sendiri masih kepahitan, gambar dirinya masih rusak, Anda menikah dengan dia, Anda kan berat sekali melangkah. Berat sekali. Ya. Nah, sekarang private saudara. Nah, sekarang yang private. Ini dia nih. Saya tanya sama anak saya saudara ya. Kamu mau yang seperti apa menikah? Dia tunjukkan yang begini-begini. Bodoh. Kamu tahu nggak apa yang disukai sama laki-laki dari perempuan? Apa saudara? Payudaranya saudara. Lah kalau orang nggak punya payudara apa bedanya sama saya saudara? Saya juga nggak punya payudara kan. Nah, jadi jangan nggak punya payudara. Saya bilang begitu sama dia, saya ajari. Ini konyol ya saudara ya. Oh konyol. Diskriminatif banget yang saya ngomong. Tapi saya realistis saudara. Tapi saya ngomong saya realistis. Ya. Karena apa? Begitu di tengah jalan dia bisa selingkuh gara-gara ketika dia lagi tidak benar hidupnya, dia selingkuh. Cari yang apa? Makanya dan istilah ini maaf ya saudara, ini saya ngomong realistis ya, kasar dan realistis. Makanya ada yang namanya sopir saudara. Sopir ini sebenarnya bukan sopir tapi supir. Apa saudara? Ono susu mampir. Iya kan? Oh, dasar supir ono susu mampir. Saya realistis. Kamu cari perempuan seperti apa? Saya ngomong sama anak saya. Tak ajarin saudara. Karena seorang anak dia nggak ngerti akan jadi apa nanti. Dia taunya pokoknya dia cantik, dia cuma lihat mukanya. Kan dia nggak lihat dalamnya saudara waktu dia pacaran kan. Begitu mukanya sedap, dia cocok, diajak ngomong, udah langsung temen. Begitu sudah dibuka, kan sedih kan dia kan. Karena dia banding-bandingin dengan yang lain. Ini saya ngomong realistis ya, ini kita kelas dewasa. Apakah saya juga begitu? Enggak, saudara. Itu nanti ini kita lagi cerita yang ini dulu ya, yang umum. Lalu yang perempuan, cari yang laki-laki bagaimana? Yang ganteng. Salah kamu, jangan cari cowok ganteng. Sakit hati kamu nanti. Saya kasih tahu sama anak saya cewek ya, kamu jangan cari yang ganteng. Cari yang sayang sama kamu. Kamu mau ganteng terus dia buat perebutan. Terus kan lihat kamu ada yang lebih cantik dari kamu, dia akan ambil dari kamu. Karena kamu ganteng. Contohnya anak, pilih saya cari yang ganteng. Sakit hati dia, yang seneng saya banyak. Pusing. Serius saudara. Nanti gitu-gitu siapa harus nanti anaknya mocok di pinggir dulu kan gitu kan. Karena kita masih muda, masih belum ngerti. Sampai saya nggak ngerti ini kenapa tiba-tiba anak ngilang. Oh ternyata ada perempuan lain, dia tidak mau ditolak sama saya. Ya enggak lah. Enggak akan lah aku pilih anak. Karena anak semok ya dulu ya waktu remaja ya. Itu sudah obsesinya saya saudara. Dulu saya nggak ngerti, cuman memang setelah saya ngerti, itu untung saya milihnya anak saudara. Ya untung ya, karena itu balik lagi tadi ya, kita realistis. Ini jangan cerita rohani dulu ya. Tetapi itu naluri. Ya, itu naluri. Dan saya nggak lagi mendeskripsikan Anda yang lempeng ya, yang dadanya lempeng ya. Enggak ya, saudara, enggak. Karena itu ada namanya apa namanya? Fantasi. Fantasi tiap orang itu berbeda. Ya. Tetapi yang saya ajarkan ke anak saya, dia nggak akan mungkin jauh-jauh dari saya, dia anak saya, saudara. Ya.
Tapi ada orang yang nggak suka dengan yang payudaranya besar. Juga ada banyak perempuan yang tidak suka laki-laki ganteng memang. Sukanya apa? Yang serem. Ada ya obsesi ya, fantasi seks ya. Mau yang tinggi, besar, kekar, ya, hitam, saudara. Rasanya itu gagah. Dan rasanya itu dia merasa terlindungi. Kenapa? Karena dia ada rasa insecure di dalam hatinya. Kalau dia sama laki-laki ini, dia merasa nyaman. Gitu kan? Ada. Anda kudu terima itu ada ya. Jangan-jangan Anda atau anak Anda juga begitu. Wanita-wanita. Jadi jangan orang ganteng, jangan dimarahin saudara. Dia bahagia dengan itu. Anda jangan marah-marahin. Dia cari yang ganteng, tiba-tiba selingkuhan, mumet Anda, saudara. Ini orang jelek, dombleh, memble, tapi cuman menang gede, tinggi besar, ganteng aja. Tinggi besar sama sayang. Mukanya mah jelek dan berjaji, saudara. Tapi tinggi besar sayang. Sementara anak Anda hanya separohnya, sepinggangnya saja. Misalnya kan kayak kawin sama monster kan. Tapi dia punya terobsesi untuk itu, saudara. Untuk ada pelindungan itu. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau saya selalu nasihatkan anak saya, cari yang sayang. Bodoh kamu cari yang ganteng. Cari yang dia all out buat kamu. Cari yang ganteng itu nanti dia cari sama orang lain lagi gampang. Cari yang sayang. Ya, dan yang sudah mapan. Saya bilang, kerja. Yang sudah mapan, yang sudah kerjanya benar gitu ya, bukannya kerja dipecat, bukannya begitu. Nanti kamu stabil. Ya. Nah, jadi di dalam privat itu kita sudah menentukan sendiri kita seperti apa, disesuaikan. Disesuaikan dengan apa yang menjadi ininya kita. Image kita tentang seorang lelaki apa, image kita tentang seorang perempuan, itu perlu penting ya. Masalah image, ya kan? Ini dipengaruhi sangat background, saudara. Masalah, jadi Anda berdoa, Tuhan aku pengen punya laki-laki, punya suami yang tinggi besar. Bisa nggak berdoa begitu? Bisa. Dari awal Anda sudah tentukan, saudara. Saya mau seperti ini kriterianya. Dapatnya tuying, akhirnya Anda kecewa, marah, ya kan? Ya pokoknya asal dapat ya jangan juga. Karena dalam hati kecil Anda mengharapkan nanti tiba-tiba menikah Anda berfantasi nanti. Image ya. Imaging Anda apa? Diajarin, orang tua ngajarin anaknya. Jangan masa bodoh ya. Kasih tahu, nak, yang namanya laki-laki ganteng itu kayak gini loh. Kamu suami sayang itu cari suami itu yang kayak gini. Ini loh cara cari ini yang ganteng. Ini loh istri yang, maksudnya body shaming-nya itu loh, saudara. Apa namanya? Jasmaninya dulu, saudara. Anda kasih tahu yang begini ya. Dulu papa saya ngajari ya. Dulu papa saya tuh ngelarang sama anak semok. Kamu ya, lagi udahnya saja sudah segede itu badannya. Apalagi nanti kalau sudah tua. Sekarang anak kurus ya malah ya. Ini papa saya salah ya. Salah. Cuman saya ikutin nasihat papa saya, jangan yang terlalu gede badannya. Saya sudah tahu itu, saudara. Enggak, ini enggak gede, mamanya juga kurus kok, saya bilang. Karena genetika dari orang tuanya kan, keluarganya anak itu enggak ada yang gemuk, saudara. Nah kalau masih muda, saya mau kan karena over gizi. Memang keluarga kaya, hidupnya sama babysitter ya, yang penting kasih makan yang gemuk ya kan. Tapi keluarganya enggak ada yang gemuk masalahnya. Nah itu ya, image. Anda kudu kasih tahu image. Tetapi ini bukan yang utama, saudara. Ini cuma kasih tahu saja supaya dia ngerti, supaya jangan bego, saudara. Anda kudu ngajarin. Ini diajarkan, tapi dengan semangat yang benar, jangan mendiskriminasi. Kalau itu belum tentu yang kurus itu baik, belum tentu yang gemuk itu baik, belum tentu yang seksi itu baik, loh, saudara. Ya, jadi
Anda kasih tahu dengan pertimbangannya nanti begini. Anda yang ngajarin. Tetapi Anda yang cari jodoh juga, Anda juga belajar kenapa aku mau cari yang payudaranya besar? Kenapa aku mau cari yang pinggulnya besar? Kenapa aku mau cari yang bidang dadanya bidang? Karena supaya begini, supaya begini, supaya begini. Ya, tetapi ini image ini kalau Anda hanya mencari ini, ya, itu nanti kacau, Saudara. Karena ada yang lebih penting dari image yang sangat penting. Ini penting, Saudara. Jangan bilang nggak penting ya, bohong, Saudara. Ini penting, Saudara. Tetapi jangan diutamakan. Jangan buat sasaran. Karena tiba-tiba ada orang ya yang tidak sesuai dengan image-nya Anda, tapi sebenarnya dia jodoh Anda. Dan ternyata Anda nanti akan bahagia sama orang ini. Bisa. Makanya image ini tetap diajarkan, dikasih tahu. Tetapi jangan diharuskan. 2, ya. Anda harus punya kriteria dia. Sama apa? Hobinya, Saudara. Kesenangannya. Kenapa? Karena hobi ini adalah tempat ketika lagi konflik, lagi stres, kita bisa bersama-sama. Yang satu hobinya main musik, yang satu hobinya main bola. Laki-lakinya nggak pernah ketemu, akhirnya istrinya main musik di rumah, suaminya nggak suka musik, dia main bola terus, lagi stres dia di lapangan terus, Saudara. Mancing. Waduh, repot nih kalau udah ceritanya mancing nih. Yang satunya hobi mancing, satunya hobinya main musik. Nggak pernah ketemu. Akhirnya ketika stres jalan sendiri-sendiri. Kalau saya sama anak kebetulan hobinya sama. Dan memang itu saya doa ya. Tuhan, kalau saya nanti mau menikah, saya kasih istri yang bisa main musik sama-sama saya. Dulu saya tuh senang dengan Robert dan Lea ya. Waktu saya masih SD itu ya. Saya senang sama Robert dan Lea, SD SMP itu ya. Walaupun saya dengar ada yang tidak baik tentang mereka berdua, tetapi dulu itu salah satu ini saya senang ya mereka nyanyi bareng, romantis ya, bisanya di rumah tiap hari kita bersama-sama nyanyi bareng, asik kan? Nah, jadi saya berdoa sama Tuhan, ya kan? Boleh nggak kita minta sama Tuhan nomor 1 dan nomor 2? Boleh, Saudara. Ya, boleh. Tetapi apakah ini menentu kebahagiaan Anda? Tidak. Tidak. Tetapi kenapa saya minta? Saya nggak minta nomor 1, cuman saya ngerti, Saudara. Saya minta yang nomor 2 ini, Saudara, sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau lagi stres kita main musik bareng, kalau kita lagi ini kita menyembah Tuhan sama-sama, tiap malam kita nyembah Tuhan sama-sama. Sampai sekarang kita kalau nggak saya main gitar, istri nyanyi. Ya seneng aja Saudara kita nyanyi sama-sama. Tiap hari. Yang ketiga, ini sama ya, nomor 1, nomor 2 ini bukan keharusan ya. Bukan keharusan. Yang nomor 3, Saudara, yang harus Anda ini. Ketika Anda punya ini ya, ketika Anda masih kecil, misalnya Anda seorang laki-laki, Anda punya figur seorang ibu. Apa yang Anda inginkan dari situ kan? Anda melihat figur itu. Nah, kalau ibu itu ibu yang baik, biasanya Anda ingin cari seorang istri yang seperti ibu Anda. Saya tidak mencari istri yang seperti mama saya, Saudara. Nggak mau. Nggak mau. Bukan figur yang baik buat saya, mama saya itu. Itu ibu yang baik, tapi bukan figur ibu yang saya dambakan. Ya, bukan. Nah, tapi figur ibu itu ada sama Ana. Nah, jadi waktu itu saya berdoa, saya mau isi saya itu jangan suka teriak-teriak kayak mami saya. Itu saya doakan, Saudara. Serius, Saudara, saya nggak bohong ya. Saya ada figur, Saudara. Anda punya figur. Anda doa sama Tuhan.
Semua dulu yang, komunitas saya, cewek-cewek yang kumpul-kumpul itu ya, dalam komunitas saya, yang orang yang dekat sama saya adalah wanita-wanita yang tidak suka teriak-teriak, Saudara. Sebab kalau yang teriak-teriak, saya minggir dari dia, saya nggak mau. Langsung teringat ibu saya yang teriak-teriak lagi ngocein tetangganya atau pembantunya, Saudara. Saya nggak tahan dengerin ocehannya itu, iya kan. Saya nggak tahan. Nah, makanya saya berdoa sama Tuhan, kasih. Dan dapatnya anak, Saudara. Yang nggak pernah marah, Saudara. Nggak pernah teriak-teriak. Nggak pernah teriak-teriak. Saya bingung, kamu kapan teriaknya ya? Nah, itu penting ya, Saudara ya. Lembut banget, Saudara. Pokoknya lembut banget ya. Sampai dibisiki sama tante saya, kok letoy ya? Karena keluarga saya semua suka teriak ya. Semua tante-tante saya suka teriak, Saudara. Lantang kalau teriak ya. Kalau ngocehin orang itu teriaknya lantang semua. Yang dari papi, yang dari mami, dua-duanya kalau udah misu, wah, buanternya pol, Saudara. Nah, saya juga begitu sama ya. Nah, itu sudah nggak jauh-jauh lah. Nah, saya dapat anak tuh. Wah, rasanya bahagia sekali. Lembut pola. Tapi tante-tante saya risih semuanya. Pada risih, pada ketakutan. Letoy ya. Ringkih ya. Ringkih. Nah, tapi itu didoakan, Saudara. Kalau ini cerita figur ya. Tapi ada orang, karena Anda juga sendiri merasa tidak bisa ngadepin orang, Tuhan, aku pengen punya istri yang bisa teriak, yang bisa ngamuk, yang suaranya itu didoakan. Jadi kesimpulannya apa, Saudara? Kesimpulannya, apa yang kurang dari saya ingin istri saya itu ada di situ. Yang kurang dari saya, istri saya punya. Yang kurang dari sang istri diharapkan ada di suami, sehingga kita bisa saling melengkapi. Coba bayangin, saya ini orangnya watos, Saudara, terus ketemu perempuannya juga begitu. Apa tiap hari kita enggak kuat, Saudara? Nah, perlu yang kalau saya keras, istri saya lembut sekali. Jadi di rumah adem kan? Adem, ya kan? Anak-anak juga nyaman. Sampai semua keponakan saya, ya, karena kita semua, kakak saya istrinya yang galak, ya. Sepupu-sepupu saya istrinya semuanya lantang-lantang suaranya. Makanya anak-anak mereka manggil anak itu mama anak karena lembut banget. Mereka kalau sudah itu datang mama anak, seneng sama mama anak. Kenapa? Merasa lebih mama, nggak diomelin. Dijamin nggak diomelin bila-bila pun salah. Makanya mereka seneng. Nah, tapi itu baik lagi prefer ya. Anda memilih, Anda mau seperti apa, Anda berdoa sama Tuhan yang Anda nggak punya. Baik lagi itu ranah privat ya. Artinya Anda nggak bisa seperti yang saya punya. Karena saran saya ya, carilah kalau Anda nggak punya apa, itu istrimu punya. Karena dia adalah balik lagi opposite Anda. Ingat pelajaran kemarin. Dia jadi opposite Anda, ya. Tetapi di satu pihak ada lagi nih ya, bisa juga dia, saya seorang pebisnis, saya nggak mau punya istri yang lemot, saya mau istri saya drive-nya kayak saya juga, kenceng. Bisa nggak? Bisa, Anda berdoa sama Tuhan. Bisa nggak jodoh itu kita minta? Kita harapkan, minta kan kita harapkan kan, waktu saya berharap, nah itu saya tulis, Saudara, 7 kriteria itu saya tulis. Ya kan, 7 kriteria itu saya tulis. Ya, minta tanda dari Tuhan. Nah, ini balik lagi yang paling penting, Saudara. Selalu cari yang levelnya sama. Balik lagi, buat saya yoknya sama di dalam komunitas. Tadi ya, yok. Tadi secara general, tapi sekarang private, Saudara. Saudara masuk, saudara kenalan, saudara ngomong-ngomong, waduh, beda jauh. Jangan, Saudara. Oh, nanti tak bimbing. Waduh, buang waktu kamu nanti.
Buang waktu, saudara. Ya, buang waktu. Lebih baik Anda ngomong-ngomong, ya, sambil dijajakin. Dalam keputusan hari-hari, aktif dalam pelayanan, konflik. Di konflik-konflik itu Anda kenal Anda, tapi Anda jangan ngucap, jangan malah, aku kecewa dengan kamu, ternyata kamu begini. Ya jangan. Gak usah nyakitin. Anda begitu telepon ini, Anda langsung ngomong aja baik-baik. Aduh, kita bisa aja. Kenapa? Kita bukan dari Tuhan. Levelnya terlalu jauh. Ya, levelnya terlalu jauh. Ingat, Anda lagi mau bikin Taman Eden loh, saudara. Anda bukan lagi mau masuk ke Mission Impossible loh, bukan loh. Kalau masuk Mission Impossible itu Anda lagi ruwet-ruwetan itu. Deg-degan tiap hari, ruwet tiap hari, konflik tiap hari, bisa di tengah jalan tembak-tembakan. Ingat ya, agen si Tom Cruise sama si agen MI6 sama agen si CIA bisa tembak-tembakan sendiri. Mereka bisa tidur bareng, tapi mereka juga bisa tembak-tembakan sendiri. Kalau Anda suka dengan itu ya terserah. Tapi itu bukan bangun Taman Eden, saudara. Itu Anda lagi masuk dalam Mission Impossible. Kalau saya kan lagi mau bikin Taman Eden. Taman yang indah buat anak-anak saya dan buat cucu-cucu saya. Ya, jadi harus sama levelnya. Anda ngomong berdua. Ya, itu kriteria privat. Tadi secara general ya Anda ngomongin. Tapi sekarang kalau privat Anda masuk dalam sempit itu ya. Itulah gunanya masa perkenalan, saudara. Ya kan? Itulah gunanya. Oh, tapi kan harus lama, Pak. Enggak harus lama. Tadi sebelum kenalan Anda kan sudah kenal dia, udah berteman lama. Nah, makanya sebetulnya ya, teman dari masa muda, saudara, itu lebih baik. Anda sudah tahu dari dia dari kecil, sama-sama teman sepergaulan, teman sepermain, itu sebetulnya jauh lebih baik daripada Anda baru ketemu di tempat kerja. Iya toh? Sebetulnya lo ya. Tetapi kan tidak harus begitu kan? Bisa juga yang dari baru ketemu, ya sudah. Pokoknya Anda didoakan tadi supaya Tuhan bimbing ke tempat yang tepat. Nah, akhirnya jabat nomor 5, saudara. Ini saudara harus minta tanda dari Tuhan, saudara. Minta tanda. Pernikahan itu minta tanda dari Tuhan. Ini semua ada di Alkitab ya sebenarnya ya. Nah, nanti ayatnya nanti pas lagi diskusi kita satu-satu. Ini cuma kita lagi cerita secara general. Dari 5 sama 5 tadi ya, 5 general, 5 yang private, saudara. Ini sebenarnya ada di pengajarannya Pak Edilio juga ya. Ada, cuman saya menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Saya lebih vulgar. Ya, saya dengan cara yang lebih vulgar, saudara. Waktu minta tanda dari Tuhan, ya. Ini ada di ceritanya Ishak mencari jodoh ya. Ya, ada di ceritanya Ishak mencari jodoh, saudara. Ada yang positif, ada yang baik, ada yang kurang positif ya dari Ishak mencari jodoh. Minta tanda dari Tuhan, saudara. Berupa mimpi, berupa penglihatan, berupa impresi, tanda-tanda alam, tapi jangan minta lagi tiba-tiba lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, Anda minta gerhana matahari, jangan, saudara. Jangan mencobai imanmu sendiri juga, jangan mencobai Tuhan, tapi Anda jangan mencobai imanmu juga, imanmu nggak nyampe ke sana. Nanti ada pokoknya kalau dari Tuhan, Tuhan pokoknya jam 12 siang nanti pokoknya gelap gulita Tuhan. Terus saudara setiap kali ketemu orang, nggak terjadi gelap gulita, berarti bukan dari Tuhan, ya jangan. Nggak begitu, saudara. Tuhan caranya nggak begitu. Tanda-tanda itu, balik lagi, ada restu dari orang tua, ada kita bisa menjaga kebenaran, kekudusan. Ya, terus klik, yuk kita berdoa sama-sama. Minta tanda, pokoknya sesuatu tanda yang Anda kenali, yang mudah Anda kenali. Dan nggak usah yang ruwet-ruwet, saudara. Tanda itu nggak usah mumet. Karena balik lagi ke yang pertama. Nah, ini semua yang 5 ini adalah 5 yang sederhana, saudara. Ya, ini adalah sederhana karena apa?
untuk Anda menang di awal. Setelah itu, yang paling penting adalah ngerawatnya, saudara. Nggak kalah penting merawatnya itu, ya. Nah, ini yang awal dulu. Di awal ini kudu bener. Anda kan lagi mau membangun Taman Eden, ya. Di awal ini Anda kudu bener dulu. Ingat, orang nggak mungkin jalan bersama kalau belum sepakat. Nah, inilah sepakat itu, saudara. Yang 5 ini. Sepakat. Satu dari imagingnya, figurnya. Apakah harus selalu yang cantik? Oh enggak, saudara. Salah kalau Anda cari yang cantik. Tadi saya sudah kasih nasihat ya sama anak saya pun. Jangan cari yang ganteng ya. Jangan cari yang ganteng. Kamu sakit hati nanti. Tapi kalau kebetulan dapat ganteng, kayak anak kan kebetulan dapat saya yang ganteng, karena nggak ada lagi saudara di Tegal. Nah itu lagi mana lagi? Ya kan apa boleh buat, terpaksa kan sama saya kan, anak juga kan. Tapi bukan, maksudnya gini loh saudara. Jangan diprioritaskan cari yang ganteng, bukan. Tapi yang ada imaging yang benar, imagingmu udah benar. Makanya kalau kita lahir baru punya rema, maka imaging kita benar saudara. Kalau kita nggak rema, imaging kita kayak di film bokep. Kalau saya nggak rema, imaging kayak di film bokep saudara. Cari yang begini, wah. Nah ini sebenarnya ada tambahan ini ya, ada tambahan. Kalau saya pernah dengar interviewnya, sampai itu yang pemain tenis Australia itu, pemain tenis yang Wimbledon Australia itu, saya lupa namanya itu ya. Ke Australia, Denmark ya, yang tangannya keker semua itu, yang tangannya keker semua, lupa itu ya. Dia bilang begini, waktu saya kecil dia jadi pemenang itu ya, pemenang tenis Wimbledon itu ya. Dia bilang begini, ayah saya mengajari kalau mau menikah dicoba dulu, jangan sampai dapat pasangan yang loyo di ranjang. Nah itu salah saudara. Pernikahan itu orientasinya jangan seks. Jadikan seks itu adalah bonus. Lah sekarang kalau saya libidonya tinggi gimana? Minum obat supaya libidonya jangan tinggi. Pergi ke psikiater, diobatin. Anda yang libido seksnya tinggi, itu nggak normal saudara. Anda sakit, berobat. Jangan diturutin. Ya, libido itu yang biasa, normal. Ya, seks itu ya sehari sekali, seminggu 7 kali misalnya begitu kan. Tapi jangan yang sehari 10 kali sampai Anda nggak bisa melakukan lainnya, cuma seks doang. Itu Anda nggak normal. Apa kerasukan setan? Bukan. Hormonnya diobatin, bukan setannya diusir. Diobatin saudara. Ya kurangin, untuk mengurangi libido, makanannya diatur. Jadi jangan jadikan seks itu malah orientasimu. Sebab kalau ketika yang jadi orientasi adalah pemuasan nafsu, yang 1-5 tadi sama 5 awal itu udah nggak ada guna semua. Karena Anda akan ketemu orang, kalau laki-laki cari perempuannya yang benar-benar bisa memuasin dia, ya cari dialeksis saudara. Dijamin bisa memuaskan. Yang perempuan, pengencong laki-lakinya bisa memuaskan nafsu dia, ya cari aja berondong, pejantan. Gak usah kawin saudara. Gak usah menikah, cari pejantan aja. Ya kan? Nah, makanya image ini hanya untuk membatasi seberapa fantasi kita dibatasi itu, saudara. Tetapi kalau dia sudah di dalam Tuhan, image itu akan terbatas fantasi itu, nggak akan liar. Ya, tetapi tetap lu nggak perlu, saudara. Anda temu, misalnya nih ya, saya nggak suka perempuan hitam ya. Saya nggak akan cari perempuan yang hitam, saudara. Ya jangan, jangan yang itu. Saya berdoa sama Tuhan, jangan ngomong yang hitam. Berdoa, nanti Tuhan kasih yang hitam gimana? Anak saya sempat ketakutan. Kalau saya minta jodoh sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih saya orang yang nggak suka, nggak mungkin, saya bilang. Jodoh dari Tuhan itu yang dia pelajari dulu di gereja karismatik, di gerejanya yang lama dulu begitu diajari sama pendeta-pendeta itu ya, itu salah, nggak kayak gitu En. Tuhan itu kan kasih yang sesuai dengan ininya kamu En. Jadi itu pengajaran yang salah ya. Oh Tuhan kasih tiba-tiba saya senangnya ini dapatnya ini. Enggak saudara ya. Itu pengajaran yang salah. Ya, nanti Anda kecewa sama Tuhan nanti. Jodoh itu Anda yang cari loh ya, bukan Tuhan yang tiba-tiba kasih ke Anda. Loh tuh Adam sama Hawa itu iya karena nggak ada laki perempuan lain.
Tapi coba yang selanjutnya nggak ada diceritain Tuhan tiba-tiba nih jodohnya buat kamu. Salomo ini istri kamu. Hei Daud ini istrinya kamu. Hai Samuel ini istrinya kamu. Nggak ada loh begitu loh. Para rasul, ini suruh nggak ada loh, nggak ada ya. Itu hati-hati ya. Yang konsep-konsep itu salah. Dan saya sempat takut begitu ya, ketakutan seperti itu. Enggak, saudara. Apalagi pendeta-pendeta bilang, saya dikasih penglihatan sama Tuhan, perempuannya begini, begini, begini. Yang saya nggak suka. Itu benar-benar perempuannya tidak saya suka. Aduh, saudara, itu salah, saudara. Tuhan akan kirim kepada Anda wanita-wanita yang benar. Ya, makanya Amsal bilang, berbahagialah dengan istri pada muda-mudamu, minum dari kulahnya. Lah kalau Anda aja nggak suka dikasih perempuan itu dipaksa, Anda mau minum kulahnya. Anda tahu minum dari kulahnya itu Anda haus. Maksudnya nih, kalau tengah malam Anda tiba-tiba libidonya naik kan haus itu. Itu benar-benar haus, saudara. Nah, minumlah dari kulah yang membual itu dari istrimu sendiri, dari suamimu sendiri. Nah, kalau Anda nggak terangsang gimana, saudara? Nggak bisa, ya. Harus Alkitab itu punya logika yang nyambung ya, yang Anda nggak bisa asumsikan. Imaging, saudara. Ya, bahkan ketika si Ishak dicarikan si ini Rachel pun, si Eliezer ini benar-benar nyarikannya kan nggak asal-asalan, nggak cari yang dia tahu tuannya begini, dia lihat matanya bersinar apa segala macam dibilang begitu kan. Kenapa Daud milihnya si apa Rachel, tapi Ribka ya, Ishak sama Ribka. Kenapa Daud sama Rachel lebih senang sama Rachel? Karena matanya bersinar, saudara. Dia kan dipaksa kawin sama Lea, ya kan? Nah itu contohnya seperti itu. Karena apa? Mereka di padang gurun, nggak ada laki-laki lain yang satu kroni dengan mereka. Sementara Esaunya kawinnya sama orang lain. Dia pikir kan bisa kroni kan mereka. Nanggep ya, satu kerabat itu loh. Nah, si Laban punya anak Lea sama Rahel. Leanya mau kawinkan sama orang lain takut. Mendingan udah dibawa kamu saja sama si Yakub. Itu contoh begitu ya. Nah kalau Delio menyangka sebaliknya itu sampai nggak ngerti ya. Yakub ini saking cintanya membabi buta sampai nggak ngerti di malam-malam itu Lea apa Rahel. Enggak begitu, saudara. Bukan begitu. Itu memang dijebak dia. Karena zaman itu Lea mau dikawinkan sama siapa? Nggak ada. Ya udah kamu kawin sama Lea, tapi kamu juga dapat Rahel, tapi kamu kerja sama aku. Karena mau dibawa semua anaknya kan. Si Labannya lah, kamu anak siapa lagi? Ya udah kamu kerja dulu sama aku dulu. Gitu ya, sebagai mas kawinnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di hobinya juga sama. Kenapa? Nah, begitu, saudara ya. Karena tadi ya, mereka akan menikmati malam-malam itu bersama tiap harinya. Nah, kalau hobinya beda-beda kan repot, saudara. Ya, karena makanya saya penting ya, hobi itu penting. Kelihatannya sepele ya. Nama, Anda kalau ngisi kelompok kerjaan, nama, alamat, umur, segala macam, hobi. Asal-asalan kita nulisnya ya. Tapi sebenarnya dalam pernikahan, minat yang sama itu penting. Saudara. Tempat Anda menghabiskan waktu bersama-sama. Bersenang-senang. Ini kan untuk bersenang-senang sama-sama. Coba Anda kalau bingung hobinya apa satu. Menghabiskan waktunya bagaimana? Nggak ada, bingung. Satunya kemana, satunya kemana. Tapi kalau hobinya sama, ya udah kita sama-sama aja jalan. Hobinya sama-sama musik, hobinya sama-sama kuliner, hobinya sama-sama camping, hobinya sama-sama mancing. Asik kan? Nah, tapi kalau mancing itu cari perempuan suka mancing jarang. Cari perempuan suka naik motor, racing itu ya jarang. Tetapi akhirnya saudara kalau lihat ya, istri-istri yang ingin suaminya tetap bisa sama dia, ya, dia akan menikmati hobi suaminya. Kalau suaminya suka mancing, istri itu akan ikut mancing sama dia. Walaupun dia nggak suka mancing, nemenin. Ya kan? Nah, untung saya nggak suka mancing ya. Wah, jadi Anda nggak perlu nemenin saya mancing. Untung saya senangnya main musik. Ya, sama itu tadi. Untung kita sama-sama senang main musik kan. Itu menyenangkan, saudara. Tadi figur. Ya, figur apa? Figur yang pernah. Tadi pertama image fisik ya. Kalau figur ini lebih ke karakter, saudara. Nah, terus dari levelnya yoknya ya, level kerohaniannya sama, kedewasaan berpikirnya. Ya, yang satunya jago politik ngerti segala macam, yang ininya nggak ngerti apa-apa, saudara. Wah repot, saudara. Repot. Akhirnya akan selingkuh juga.
Ya kan? Karena terlalu jauh diajak ngomong ini nggak ngerti, diajak ngomong itu nggak ngerti. Akhirnya saya ngomong sama orang yang sama-sama ngerti sama saya. Lama-lama ngomong-ngomong tukar pikiran, akhirnya ya tidur bareng. Itu selalu terjadi begitu. Terakhir kita minta tanda sama Tuhan. Minta berkat, minta blessing sih itu sebenarnya. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, beri aku tanda, sesuatu tanda Tuhan. Ya, sampai situ saudara. Simpel ya, 5 tambah 5 ya. Silakan, kita boleh diskusi ya. Anda boleh nggak setuju dengan saya ya. Ya, silakan boleh diskusi, boleh menanggapi, boleh bertanya ya. Ya, Ibu Rose Nababan. Shalom Pak Paul. Shalom. Jadi saya mau komentar, berarti pernikahan zaman orang tua kita dulu itu kan cenderung dengan perjodohan ya, dicarikan. Ya. Bagaimana itu Pak Paul? Itu apa masih bisa dilakukan zaman sekarang ini untuk anak-anak kita? Tapi pernikahan zaman dulu perjodohan. Jadi gini, ada mitos ya. Itu orang dulu menikah nyatanya pada awet-awet. Enggak ya, awetnya bukan karena bahagia. Karena malu kalau cerai. Ya kan? Jadi mereka sudah nggak bahagia, udah ruwet di dalam, tapi mereka tetap sama-sama, dan mereka sudah lama bisa ranjang, udah lama bisa kamar, apalagi orang zaman kuno kan rumahnya gede-gede. Kan itu dijodohin kayak kayak opa-oma saya kan dijodohin itu kan. Nah, mereka udah lama bisa ranjang, so. Tapi anaknya 15 ya, bingung juga. Anaknya 15, berapa? 12 ya, anaknya 12. Katanya nggak cinta, anaknya 12, malah yang terakhir tuh jaraknya jauh banget ya. Nah, gimana tuh? Ya bisa. Kan Tetapi syarat nomor 1 terpenuhi kan Pak Paul? maksudnya? Syarat nomor Tentunya 1 di mana? itu apa? Restu orang tua itu. Restu. Iya, tapi kan yang keduanya apakah apa ya, yang keduanya bagaimana? Terpenuhi juga kan? Iya. Ya, yang ketiganya, nah, balik lagi kan, satu yok enggak dia? Iya, iya. Nah itu tadi. Tapi kalau dia nomor 1 udah restu, 2 dia sama-sama menjaga diri, ya. Nah kalau nomor 1, nomor 2 pernikahan zaman kuno itu biasanya terpenuhi ya. Satu, mereka pasti menjaga kekudusan kan, kalau zaman kuno itu kan. Malu kan kalau sampai ada apa-apa kan. 1 dan 2 restu dan menjaga kekudusan. Tapi yang ketiga, kalau dia sampai 1 yok, kalau zaman itu kan bukan level rohani ya, bukan level rohani di pengenalan Tuhan, tetapi cara berpikirnya sama, ininya sama ya kan, pendidikannya sama, ya biasanya akan jalan, running ya kan. Sama-sama dewasa, akan running. Benar nggak? Makanya langgeng, bahagia, ya kan? Karena sama-sama dewasa, sama-sama satu level, satu yok. Jadi walaupun dia bukan Kristen, dia bisa bahagia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya, tadi ya yang saya cerita ya, figur-figur yang benar, image yang benar, fantasi yang kudus, ya, terus kita ada minat yang sama, terus ada level kerohanian yang sama, menghadapi konflik, mendapat kedewasaan ya, kedewasaan rohani. Terus kita minta tanda dari Tuhan. Doakan sama-sama, kamu doa ya. Nah, itu kita udah menang separuh dari Taman Eden itu, kayak saya dengan Ana kan. Kita sudah menang separuh dari Taman Eden itu, kita kelola dengan cepat sekali. Begitu ya. Iya, Pak. Yuk, lanjut. Ini kalau mungkin buat Anda tidak menarik, tetapi Anda bisa ngomongin. Jangan ragu untuk ngajari anak Anda ya, masalah perempuan, masalah laki-laki. Anak Anda itu masih bodoh, saudara.
Oh, lebih pinter, Pak. Iya, nyari perempuan sembarang mah lebih pinter. Nyari yang cantik, nyari yang ganteng lebih pinter. Tetapi cari yang benar itu Anda kudu ajarin. Lihat ya, ini ya ayatnya nih. Saudara, lihat ya. Amsal Lemuel, Raja Amsal. Lemuel ini dulu kita udah belajar ya. Lemuel itu artinya apa? Penyair. Ya, Amsal dari penyair, Raja Masa, rajanya Amsal. Ya, Raja Masa itu rajanya Amsal. Masa itu Amsal ya. Lemuel itu penyair, dari seorang penyair, rajanya Amsal. Diajarkan siapa? Ibunya yang ngajarin. Hai anakku, dengar. Ibunya yang ngajarin. Ya, jangan kamu pergi ke perempuan-perempuan nggak jelas. Sama, yang perempuan juga diomongin, kamu hati-hati, jangan sampai kejebak sama laki-laki nggak jelas. Diajarin laki-laki anak muda. Biasanya perempuan itu mudah dipengaruhi, dirayu oleh teman-teman sebayanya dia, ya dirayu-rayu, dia nggak angkat. Diajari saudara, bukan temenmu itu yang paling benar, kamu ajari supaya anakmu yang perempuan itu tahu cari laki yang dewasa, itu kudu diajarin saudara. Jangan sudah terlambat baru ngajarin, oh keras kepala dia nanti saudara, nggak akan mau diajarin. Ya, ya Bu Rosinta. Batas usia umur berapa Pastor untuk anak mulai bisa diajarkan hal seperti ini untuk baik laki-laki maupun perempuan? Dari menstruasi. Batas umur berapa minimal? Dari menstruasi, begitu menstruasi ajarin dia. Kalau menstruasi kan berarti kan dia sudah bisa mikir jorok Walaupun kan? menstruasinya umur 11 tahun nggak apa-apa? Iya diajarin. Kan sudah menstruasi. Hormonnya itu udah bekerja kan? Fantasinya dia sudah bekerja, bukan masalah umur, tapi masalahnya hormon dia sudah mulai bekerja kan? Sudah bisa bikin anak kan? Diajarin, hati-hati kamu ya, bukan seks nanti. Bukan masalah bikin anak ya, kalau kamu kena HIV gimana? Kalau kamu nanti kena penyakit gimana dari pacarmu? Itu diajarin. Ya. Bu Rohana silakan. Kalau laki-laki mulai dari usia basah ya, Pastor? Oh, kalau laki-laki saya dari 12 tahun, dari mulai dia masuk SMP sudah tak ajarin. Karena teman-temannya pada nonton bokep kan. Loh, teman-teman saya SMP dulu, saya umur 13, kan SMP kan umur 13 tahun. Teman-teman saya umur 13 tahun. Mereka itu sudah ada yang jadi ininya pelacur-pelacur itu loh. Karena buat pelacur-pelacur itu, anak-anak ABG Brondong itu, katanya ya, ada mitos itu ya, disuruh sama dukunnya buat jamu. Jamu katanya, supaya kamu muda terus. Makanya si pelacur-pelacur ini banyak cari mangsa anak-anak seusia SMP itu. Anak SMP ini dikasih gratis hanya mau kan? Itu loh. Tapi sekali kena kan lagi kan? Akhirnya dia cari mangsa dan dia sudah kena penyakit lagi, udah kemana-mana. Makanya teman-teman saya itu banyak yang sudah kena penyakit tuh. Itu ya, wah itu tuh ngeri ya kalau sudah. Anak-anak SMP itu ya udah diajari gitu ya. Sekarang dia ketemu tetangganya, ya kan tetangganya ternyata itu pelacur nggak sengaja dirayu-rayu. Ya itu kan banyak fantasi-fantasi itu kan. Ya Bu Rohana. Pak Paul, Ya. mau tanya untuk perkawinan beda agama, misalnya pemberkatannya di gereja Katolik atau di tempat lain gitu kan harus ngikutin ritual mereka ya Pak. Iya. Misalnya berdoanya berjanji kepada Maria, itu gimana Pak? Ini Nggak sikap apa-apa. yang dari Kristen. Nggak apa-apa. Oh, Balik lagi tadi kan, apakah anak ini sudah lahir baru? Kalau dia sudah lahir baru kan pasti yang cari satu yok kan? iya. Nangkep nggak? Hmm. Satu yok di dalam karakter, satu yok di dalam pemikiran, level pendidikan, satu yok dalam wawasan, tapi yang privat, satu yok di dalam kerohanian. Ya kan? Iya. Itu jangan dipermasalahkan. Mau sama Hindu, Buddha pun termasuk, jangan dipermasalahkan. Tetapi begitu ini kita ajarin. Kalau dia makin tinggi, kamu amatin, gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Katolik, apakah dia punya yang sama? Nah, kenapa nggak diajak ke gereja yang Kristen? Kan sama saja. Kamu di Katolik, ya kenapa? Kan sama seperti itu kan. Nanti berjalannya waktu ini ya Pak ya bisa misalnya
yang dari pihak perempuan yang Katolik dibawa ke pengenalan Tuhan lebih dalam bisa ya Pak dengan Wah, bicara. bisa-bisa malah suaminya yang ke bawah. Jadi kita nggak kenal Tuhan. Oh. Jangan ngarep ya. Iya, iya. Pokoknya kalau sudah menikah itu paketnya. Jangan berharap dia berubah. Jangan mengharapkan suami atau istri berubah. Itu saya lupa tuh ya. Dalam konsep tuh kemarin tuh ya. Saya lupa ngomong tuh ya. Saya udah tak inget-inget tuh padahal. Jangan berharap suami atau istri di dalam pernikahan nanti akan berubah. Jangan ngarep, saudara. Anak itu ngarep-ngarep saya berubah, kecewa dia. Ternyata kamu tidak berubah. Ya nggak berubah lah. Siapa suruh dulu kamu mau sama aku? Tetapi akhirnya Tuhan yang ubahkan saya ya. Tapi kan sudah hancur-hancuran. Jadi kalau sudah menikah, ya terima itu sudah apa adanya. Jangan ngarep berubah. Siap-siap bahkan tambah lebih buruk. Ya kan? Jangan ngarep berubah. Ya nanti kalau menikah aku akan berubah. Bohong. Nah itu ya, jangan. Itu janji palsu itu. Kalau sudah menikah orang nggak akan berubah tambah baik. Tambah buruk iya saudara. Kan sudah jadi milik, apalagi kalau udah ngicipin. Ya, jangan berubah. Iya benar Bu Rose, yang berubah itu Power Ranger. Berubah! Ya kan itu Power Ranger itu. Nggak ada, jangan ya. Nggak ada berubah. Bohong itu ya. Sudah terima apa adanya. Gitu ya. Makasih Pak. Yang berubah kita dulu. Nanti orang akan meresponi perubahan kita. Ya Owen. Owen. Ya, shalom, shalom. Halo. Pastor ini saya mau mau tanya gini, kalau orang kan banyak kan gini ya, waktu pacaran bagus-bagusnya kan sama si pacarnya kelihatannya bagus-bagusnya, terus udah menikah kan baru kelihatan aslinya ya gitu ya. Nah, kalau saya terbalik, Pastor, bukan bukan pasangan saya yang begitu. Karena waktu pacaran dari awal kita udah terbuka gitu ya. Yang sekarang jadi problem itu adalah pihak orang tua. Jadi dulu orang tua kayak yang terutama mertua saya dulu cuek sama kita. Jadi saya pacaran tuh ya. Mereka kayak nggak istilahnya nggak ikut atur-atur lah, nggak ikut kita harus gimana kayak bebas gitu. Saya dari awal udah bebas. Mereka nggak terlalu banyak ngatur. Jadi saya nggak punya mindset punya pikiran gimana gitu. Tapi setelah menikah kita punya anak, terus tiap hari Minggu mereka pengen kayak ditemenin terus gitu. Jadi sebenarnya saya sama istri sama anakku kan pengen ada waktu kita bertiga gitu ya, waktu keluarga pribadi gitu ya. Cuman tiap hari Minggu tuh mertua tuh pengen diantar, pengen ditemenin gitu istilahnya ya. Memang kasihan juga, mereka udah tua terus kayak yang nggak ada yang nganterin, nggak ada yang, mereka tuh butuh hiburan dan segala macam. Tapi di satu sisi kita jadi apa ya, kehilangan waktu untuk keluarga kita sendiri gitu loh. Di satu sisi saya nggak enak gitu ya, cuman karena kita juga punya waktu cuman hari Minggu gitu loh. Itu yang jadi dilema selama ini gitu. Terus misalnya kalau kita ngajak mereka, cuman mereka tuh kadang-kadang akhirnya jadi banyak ngatur-ngatur lah, banyak ini apa, interferensi lah istilahnya. Dan itu lama-lama memang jadi annoying ya. Nah, ada seminggu advice sekali mah biarin aja. Seminggu sekali biarin aja. Cuman kan waktu buat keluarga pribadi, buat keluarga sayanya sendiri tuh nggak ada gitu, pengen hari Sabtu. Nggak bisa, Pastor, kerja. Berdoa sama Tuhan, Senin sampai Jumat kerjanya, Sabtu Minggu libur. Serius. Ya. Berdoa sama Tuhan, Senin sampai Jumat kerjanya sampai jam 8 malam misalnya kan. Sabtu libur. Saya udah lembur-lembur ini juga jam segini juga sambil kerja ini. Nah, makanya berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih cukupkan. Karena Amin. kerja yang normal itu begitu. Ya.
Nah, ya itu ini mengurangi pengaruh mereka sama kita gimana, Profesor? Nggak Soalnya usah, ya nggak usah, jangan. annoying begitu. Jadi Nggak apa-apa, seminggu sekali aja kok. bukan maksudnya ini, kalau mereka kan interferensi gitu loh. Kalau kita punya keputusan apa, bahkan di dalam rumah sendiri pun mereka tuh sebetulnya interferensi keputusan-keputusan kita gitu loh. Ya nggak boleh, pokoknya jangan. Pokoknya nggak usah diurusin. Ya, ngomong aja baik-baik. Ngomong baik-baik, Hmm. ngomong. Soalnya ini dan kan dunia kan berubah. Biar kita jalanin. Gitu loh. Memang tinggal sama orang tua kamu? Enggak kan? Enggak, cuman kan kayak rumah mereka ya adalah bantulah sama kita soal rumah. Terus misalkan ya rumah ada kerusakan apa, memang sebenarnya kita pribadi juga bisa benerin gitu. Tiba-tiba mereka yang panggil tukang sendiri, terus tiba-tiba di jam kadang-kadang jam kerja saya sibuk, manggil tukang dan saya harus jadi mandorin tukang gitu loh. Nah, Ya itu bilang, jadi saya lagi sibuk, jangan jam sekarang. Nah itu kita kudu belajar komunikasi, itu mesti latihan. Lihat di kaca, terus kamu ngomong sama istrimu, coba kalau aku ngomong begini, dikasih itu loh. Dia tersinggung nggak ya? Gitu loh. soalnya kadang-kadang udah tukangnya udah berdiri di depan pintu Iya, pagi-pagi, Pastor. begini Saya Owen. kaget. Begini Owen, itu kan kejadian Ya, kan ya. berkali-kali, itu kan kejadian bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Masa kamu nggak punya sekali waktu buat kamu di depan kaca, latihan bagaimana cara ngomong sama orang tuanya, supaya jangan intervensi, supaya jangan menyakitkan, tetapi jangan menunjukkan kamu sombong. Itu kamu kudu latihan cara ngomongin di depan kaca, lalu kamu praktek, kamu coba praktekkan ke teman kamu, atau ke orang tua kamu, atau ke istri kamu. Menurut kamu apa respon dia kalau aku ngomong begini? Gitu. Udah begitu, kamu ngomong langsung sama dia. Jadi nggak bisa kita cuma mengeluh nanti tiba-tiba meledak geger. Jadi kudu diomongin, kayak saya sama mertua saya gitu. Mah, jangan bawa saya buat untuk membela salah satu dari kalian. Sebab nanti akhirnya ribut. Kita memang salah nih. Saya sama anak tinggal di sini salah. Satu jadi beban kalian, kedua kita jadi anaknya juga jadi. Hari kita pergi, pertama mereka marah. Iya, tapi itu benar, nggak boleh. Sekarang kita bahagia setelah kita nggak tinggal sama orang tua. Gitu loh, kita ngomong mesti jelas. Gitu loh, tapi jangan kelihatan sombong, minta maaf, cuman kasih tahu, cuman kudu ngomong. Itu pun tetap bisa tersinggung, tapi harus ngomong. Kalau enggak nanti meledak, ya kan? Iya. Gitu. Jadi mesti ngomong, harus diskusi, harus dibicarain. Tapi ngomong. Tadi kalau mau kirim orang mesti janjian dulu, karena saya kalau lagi kerja begini gitu, atau istrimu yang suruh ngomong, lebih enak ngomong aja. Gitu loh. Jadi nggak bisa didiemin juga, ya. Itu nanti di lain hari ya, itu di lain hari, jangan hari ini, karena kita tadi kan lagi cerita jodoh dalam pernikahan, ya kan? Oh iya. Jangan, nanti kita bias, karena ya Pak Kasianus dulu ya. Ya Pak Kasianus. Ya, oke, thank you, Pastor. Ya. Wah, waktunya udah mau habis ini ya. Pak Kasianus, cepat ya. Sudah Pak, langsung bicara. Malam Pak. Ya. Tadi kan berapa faktor yang menyebabkan ya mungkin kalau dikatakan sulitnya dalam mempertahankan sebuah rumah tangga. Kemudian kalau menurut saya masalah profesi juga berpengaruh Pak. Profesi atau pekerjaan begitu. Kalau menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Tadi makanya kan cari yang sudah, kalau laki-laki harus yang sudah kerja. Kalau perempuan bukan wajib kerja, tapi yang dewasa dalam pemikirannya dia. Ya kan, tadi kan di awal sudah. Pak, maksud saya begini, karena memang tanpa menyebutkan profesi pekerjaan, ya kan, memang ada profesi-profesi pekerjaan yang membuat terjadi perselisihan mungkin. Nah itu tadi, kalau orang udah kerja. Karena bidang pekerjaan Pak, bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi bidang-bidang pekerjaan. Betul, makanya ya cari laki-laki yang sudah bekerja itu penting ya.
Dan kita siap nggak dengan pekerjaannya dia, ya kan? Tetapi balik lagi, kerjaan ini kan di tengah jalan bisa berubah, Pak. Makanya tidak masuk dalam kriteria, nggak bisa, Pak. Di dalam kondisi genting, misalnya nih, Bapak, ini anaknya nih ya, suami istri, dua-duanya nggak kerja, tiba-tiba ada kesempatan kerja di luar pulau, terus nggak mau berangkat gitu demi menjaga keutuhan rumah tangga, wah bodoh, Pak. Berangkat, kalau saya bilang berangkat. Setelah kamu sana mapan, istrinya nyusul. Kalau gajinya nggak cukup, jangan. Ya udah tetap pisah, nanti setahun sekali pulang. Fight. Itulah pergumulan dalam rumah tangga. Terus sambil berdoa, Tuhan akan bisa kumpulkan. Gitu. Jadi jangan cengeng. Itu nanti ya di dalam ke depan nanti ada lagi ya. Ada lagi dalam masalah-masalah pekerjaan itu nanti Pak. Kita akan membahas juga. Cuma intinya, ya Pak, jangan buat cengeng Pak. Jangan terus gara-gara kerja terus nggak jadi kawin. Oh nggak bisa, salah. Saya pelaut. Waduh jangan kawin sama pelaut. Nggak bisa juga. Banyak pelaut yang setia kok. Banyak. Dan akhirnya dia sukses. Karena dia kumpulkan teman-temannya pada jajan. Dia kumpulkan uangnya. Dia simpen. Dia selesai melaut 8 tahun. Benar-benar tinggal di rumah. Dia punya pengusahaan sendiri. Punya macam-macam. Udah kaya raya. Istrinya juga bahagia gitu loh Pak. Jadi jangan takut, jangan cengeng. Ya itu nanti ya di masalah tantangan dalam pernikahan, dalam bukan konflik tapi tantangan. Misalnya long distance relationship sama pekerjaan tadi ya, konflik pekerjaan. Itu nanti harus ini Pak, Anda harus jangan cengeng ya. Jadi mau menikah nih suaminya pelaut nanti takut-takutin, oh jangan. Diomongin, kamu harus siap nggak ditinggal jauh begini, nggak enak rasanya. Dikasih tahu, siap, ya sudah jalan. Dan nanti kita encourage, ayo jangan cengeng, ayo jangan cengeng. Gitu, jangan cengeng. Ya bisa jauh-jauh, banyak ya, mau menikah, baru menikah, terus gara-gara bisa jauh-jauh, nggak tahan, akhirnya kerjaan yang bagus ditinggal, dia jadi kerjaan gak karu-karuan. Akhirnya salah-salahan lagi. Jangan cengeng. Pernikahan itu sebuah tantangan besar, ya. Makanya tadi saya kasih cara kemarin ya kan, masih muda, sama-sama muda. Long distance relationship, caranya gimana? Phone sex, Pak. Saya dengan anak dulu phone sex ya, Pak. Serius. Ya serius. Sebenarnya kalau nggak saya selingkuh, gimana? Saya punya sekretaris cantik, anak di Jakarta, saya di Bali. Kita phone sex, Pak. Beneran, Pak. Waktu saya di Dumai, anak ada di Jakarta. Kita phone sex, Pak. Nah, itu kan harus mengatakan, jangan cengeng, kita atasi. Oh, gitu loh, Pak. Nah, bagusnya lagi bisa nyusul. Tapi kan belum mapan waktu itu. Selama belum mapan gimana? Oh, kita hadirat Tuhan akan membuat. Nggak bisa. Kita realistis aja deh. Kita yang realistis gitu loh. Akhirnya kita memberikan pencobaan buat diri kita yang enggak karu-karuan. Benar nggak? Nah, nanti ya, harusnya minggu depan. Kalau ini kita masih belum bisa. Kalau Dr. Vivina masih nunggu ya, nunggu Desember baru bisa Dr. Vivina. Ini November ini kita, kalau Ibu Priscilla masuk sama Ibu Priscilla, bagus ya kesaksian bagaimana beliau itu, yang satu buta, yang satu dokter, yang satunya buta, si Ibu Priscillanya. Bagaimana mereka bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka ya? Nah, mereka bahagia loh, mereka happy loh. Masih muda ya, di bawah saya ya, beda dikit lah, beda 4 tahun ya. Beda 4-6 tahun ya sama saya. Tapi mereka luar biasa. Nah, itu saya mesti contoh coba untuk Anda melihat pernikahan-pernikahan yang bahagia. Dan mereka punya pelayanan yang unik ya, melayani orang gila, nampungin orang gila di rumah mereka. Ada sekitar 40 orang gila di rumah mereka. Oke, Pak Franky, aduh, udah nggak keburu Pak Franky minggu depan ya. Udah nggak keburu, karena ini kita ada tamu ya, kita harus pakai Zoom-nya buat lainnya. Ya, Pak Franky tutup dalam doa saja. Minggu depan ya, kita mulai dengan pertanyaan dulu ya, Pak Franky. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas setiap firman yang boleh kami belajar malam hari ini.
Biarlah setiap firman boleh hidup di dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema sehingga boleh berbuah roh, karakter, dan jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami akan lewati malam yang akan berlalu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal tetap bersama dengan kami sehingga keluarga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Paul dan keluarga. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah atas Pak Paul. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu Terima minggu depan kasih ya. Pastor. Terima Yang kasih minggu depan Pak tetap bisa ya. Ini tetap hari Rabu sama kasih Pak. minggu depan tetap Rabu sama Jumat ya. Sebab kalau terlalu kelas gini tanyanya nggak cukup ya memang ya. Ini harus Rabu Jumat. Ini hari ini karena kita meleset nih. Kita meleset ini kelihatannya minggu depan Ibu Priscilla masih belum karena masih ada acara kematian itu ya. Nah, jadi kita minggu depan masih melanjutkan itu ya, LDR, long distance relationship, sama tadi ya, karir tadi itu ya. Itu memang kita mau kita bahas itu. Oke, semuanya. Thank you, Pastor. Why are you running? Why are you running? Psycho killer.